Ketika kamu menendang sebuah balok besi berbentuk segitiga, balok itu mulai menggelinding. Karena kamu seorang jenius, muncul sebuah ide. Kamu memasukkannya ke dalam sebuah ruang yang menyerupai angka 8. Ruang itu kamu beri nama housing. Kemudian balok segitiga itu kamu beri nama rotor. Kini rotor hanya bisa berputar di dalam housing, tapi hanya sebentar. Karena tanpa dorongan, putarannya pasti akan berhenti. Lalu kamu mendapat ide lain. Daripada terus mendorongnya dari luar, kenapa tidak menggunakan tenaga dari ledakan bensin? Di sisi kiri atas, kamu membuat saluran masuk sebagai jalur udara dan bahan bakar. Di sisi kanan, kamu memasang 2 buah busi untuk menyalakan campuran tersebut. Di kiri bawah, kamu membuat saluran buang untuk mengeluarkan gas sisa pembakaran. Dan di tengah, kamu memasang poros eksentrik untuk menyalurkan tenaga dari rotor. Saat sisi A rotor melewati saluran masuk, ruang di antara rotor dan housing semakin membesar. Campuran udara dan bahan bakar pun tersedot masuk. Rotor terus berputar. Setelah sisi A melewati saluran masuk, ruang tadi mulai mengecil sehingga campuran udara dan bahan bakar terkompresi. Saat rotor mencapai sisi paling kanan, campuran tersebut terkompresi maksimal. 2 buah busi menyala secara bergantian. Campuran pun terbakar. Ledakannya mendorong rotor terus berputar. Kemudian saat sisi A mencapai saluran buang, seluruh gas sisa pembakaran terdorong keluar dan proses tersebut terus berulang. Lalu mungkin ada yang bertanya, bukankah ini sama saja dengan langkah hisap, kompresi, pembakaran, dan buang pada mesin piston? Tentu tidak. Saat sisi A sedang membuang gas, sisi B justru sedang menyelesaikan langkah hisap dan mulai mengompresi campuran. Sementara sisi C baru saja menghasilkan tenaga dan memasuki langkah buang. Artinya, ketiga sisi rotor bekerja secara bersamaan. Dalam satu putaran rotor terjadi 3 kali langkah tenaga. Karena itulah mesin rotari mampu berputar hingga lebih dari 10.000 RPM. Tapi muncul satu masalah. Rotor tidak mungkin dibuat benar-benar menempel pada housing. Karena saat logam memuai, rotor bisa macet. Karena itulah rotor memerlukan segel kecil di setiap sudutnya. Segel inilah yang disebut apex seal. Segel kecil ini menjaga tekanan pembakaran agar tidak bocor. Sayangnya apex seal terus bergesekan dengan dinding housing setiap kali rotor berputar. Lama-kelamaan komponen ini mulai aus. Begitu kompresi bocor, tenaga mesin langsung turun drastis. Belum lagi konsumsi bahan bakarnya lebih boros, emisinya lebih tinggi, dan biaya perawatannya jauh lebih mahal. Karena itulah, meski dicintai jutaan penggemar otomotif, mesin rotari tidak pernah benar-benar menggantikan mesin piston.